Saling serang dan bunuh antara Muslim kubu Kartosuwiryo dengan kubu Laskar Darussalam dan Tentara Republik menimbulkan kerugian ekonomi, politik, dan menjadi beban psikologis masyarakat yang menyaksikan kebrutalan perang. Republik yang masih bayi tidak dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Huru-hara dan bentrok antar anak bangsa terus berkobar. Secara politik, gerakan NII Kartosuwiryo di Jawa Barat sangat menggoyang legitimasi Soekarno sebagai Presiden Indonesia di hadapan umat Islam. Apalagi Kartosuwiryo memproklamirkan dirinya sebagai Presiden atau Imam Negara Islam Indonesia. Deklarasi Kartosuwiryo sebagai pemimpin negara Islam Indonesia membuat masyarakat Muslim bertanya, bagaimana kedudukan Soekarno dalam pandangan agama Islam? Apakah sah secara agama? Pertanyaan selanjutnya, apabila Soekarno tidak sah secara fikih Islam sebagai pemimpin, bagaimana dengan nasib wanita yang tidak memiliki wali nasab, sementara belum ada wali hakim? Soekarno meminta fatwa pada alim ulama tentang keabsahannya sebagai Presiden Republik Indonesia lewat Menteri Agama saat itu. Alhasil, diadakan konferensi alim ulama se-Indonesia pada bulan Mei 1953 di Bogor. Sebelum menghadiri konferensi alim ulama di Bogor, para ulama NU melakukan sidang terlebih dahulu di Den Anyar Jombang. Di antara peserta yang hadir di Den Anyar Jombang ialah Kiai Abdul Hamid Baidawi dari Lasem. Sidang ulama NU tentang keabsahan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan syariat Islam di Den Anyar mengalami deadlock. Terjadi perdebatan antar peserta mengenai masalah keabsahan Soekarno tersebut. Akhirnya sidang diputuskan untuk istirahat. Sewaktu terjadi perdebatan, Mbah Baidawi lebih memilih diam dan belum menyampaikan pendapatnya. Setelah sidang dibuka lagi, Kiai Wahab Hasbullah meminta pendapat Mbah Baidawi Lasem. Mbah Baidawi lantas menyampaikan pendapatnya bahwa Soekarno huwa waliyul amri ad-daruri bisyauka. Maka dari kalimat tersebut adalah Soekarno dia adalah pemimpin yang sah dalam keadaan darurat. Pendapat Mbah Baidawi tersebut akhirnya diterima oleh peserta sidang melalui landasan perdebatan fikih. NU mengakui Presiden Soekarno sebagai Soekarno huwa waliyul amri ad-daruri bisyauka. Pendapat Mbah Baidawi tersebut akhirnya dibawa oleh NU saat konferensi alim ulama di Megamendung Bogor pada Mei 1953. Konferensi Alim Ulama di Bogor 1953 menyetujui dan menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 serta memberi kewenangan Menteri Agama mengatur pengangkatan wali hakim sebagai salah satu rukun perkawinan. Namun Partai Islam atau yang disebut dengan PERTI belum puas dengan Konferensi Alim Ulama 1953. Maka Menteri Agama saat itu Kiai Mashkur berjanji akan menyelenggarakan konferensi alim ulama yang lebih luas pada tanggal 2 sampai 7 Maret 1954. Pada konferensi alim ulama Maret 1954 yang dilaksanakan di Cipanas, inilah Soekarno didapuk menjadi huwa waliyul amri ad-dururi bisaukat. Keputusan konferensi alim ulama dengan Menteri Agama Maret 1954 melahirkan 4 butir kesepakatan bersejarah. 1. Presiden sebagai kepala negara serta alat-alat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Pasal 44, yakni Kabinet, Parlemen, dan sebagainya adalah huwa waliyul amri ad-dururi bisauka. 2. Huwa waliyul amri ad-dururi bisauka wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat Islam. 3. Tauliah wali hakim dari Presiden kepada Menteri Agama dan seterusnya kepada siapa saja yang ditunjuk, termasuk pula tauliah wali hakim yang menurut kebiasaan yang hidup di tempat-tempat
yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi adalah sah untuk menjalankan akad-akad nikah wali hakim sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang Pencatatan Perkawinan. Talak dan rujuk harus ada surat peresmian tertulis lebih dahulu dari pemerintah. 4. Berhubungan dengan ayat 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka nyatalah bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang wali hakim untuk luar Jawa dan Madura adalah sah. Gelar huwa waliul amri ad-dururi bisauka yang diberikan pada Soekarno pada konferensi alim ulama Cipanas mendapat reaksi keras dari kalangan pemimpin Masumi. Masumi menilai bahwa usulan NU tentang huwa waliul amri ad-dururi bisauka hanya untuk mendongkrak otoritas Kementerian Agama dan membendung kampanye pembentukan negara Islam yang didasarkan atas hukum Allah. Masumi juga mencurigai NU menggunakan gelar huwa waliul amri ad-dururi bisauka untuk mengambil hati Soekarno. Walaupun NU mendapat reaksi keras dari kalangan yang tidak setuju dengan pemberian gelar huwa waliul amri ad-dururi bisauka, kepedulian terbesar NU adalah mengamankan Departemen Agama. Keputusan mengenai huwa waliul amri ad-dururi bisauka memberikan wewenang pada Kementerian Agama menerapkan hukum Islam, serta memperkuat posisi lembaga dalam mengawasi penerapan syariat, serta memberikan ruang ulama untuk berkontribusi langsung dalam negara. Semua itu lebih penting bagi NU daripada gagasan abstrak mengenai negara Islam.